Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil yang baru saja kita dengar ini kadang-kadang disebut sebagai Injil mengenai bendahara yang tidak jujur. Tapi kadang-kadang juga disebut sebagai Injil tentang bendahara yang cerdik. Apa pesan dari Injil hari ini? Kita mendengar di sini Yesus mengatakan, bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Apakah di sini Yesus mengajarkan bahwa kita manusia boleh tidak jujur dan bendahara ini dipuji karena dia tidak jujur? Tentu tidak. Kita tahu bahwa Yesus mengajarkan bahwa kita semua harus mengikuti perintah Allah, dan salah satunya adalah tidak boleh berbohong, bersaksi dusta, harus mengatakan yang jujur, hidup dengan kejujuran. Kejujuran adalah salah satu nilai yang paling penting, yang paling tinggi, yang harus kita jalani dalam hidup. Jadi bendahara ini dipuji untuk apa? Di sini dikatakan dengan sangat jelas, ia dipuji karena ia bertindak dengan cerdik. Jadi yang dipuji bukan ketidakjujurannya, tapi kecerdikannya. Apa artinya cerdik dan mengapa dia cerdik? Kita bisa melihat bahwa bendahara ini, dia sudah memberikan hidupnya untuk tuannya, dan dia dituduh sudah menghamburkan uang tuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana seumur hidupnya dia sudah mengabdi kepada tuannya, tapi ada tuduhan seperti ini. Dia mau jadi pengemis, ya malu, karena udah jadi bendahara, banyak uangnya. Dia mau mencangkul, ya malu, nggak kuat, mungkin udah ada umur. Apa yang masih bisa dilakukan? Dalam hidup ada saat-saat di mana berbagai hal dalam hidup kita tidak terjadi sesuai dengan yang kita mau, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tapi apakah itu lalu berarti kita putus asa? Kita kehilangan semangat dalam hidup? Jangan. Kita harus terus melihat ke depan. Pertanyaannya, apa yang harus aku lakukan seperti bendahara yang cerdik ini? Apa yang bisa aku lakukan dalam situasi sesulit apapun? Kita harus selalu bertanya, apa yang masih bisa aku lakukan? Berdoa, tentu kita sebagai anak-anak terang, anak-anak Allah harus berdoa. Tapi Tuhan berkarya dalam hidup kita bukan hanya lewat berbagai mujizat. Ya, Tuhan menyelenggarakan hidup kita, memberikan mujizat, tapi bukan itu saja. Tuhan juga memberikan akal budi kepada kita, Tuhan memberikan kemampuan kepada kita, dan itu adalah cara Tuhan menyelenggarakan hidup kita. Jadi ketika kita berbicara mengenai penyelenggaraan ilahi, itu bukan hanya Tuhan melakukan mujizat, bukan hanya Tuhan memberikan berbagai hal kepada kita, tetapi juga bagaimana kita manusia menggunakan berbagai hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mungkin di sini dikatakan anak-anak dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang. Mungkin karena anak-anak dunia ini berpikir, aku harus berusaha sebaik mungkin karena gak ada lagi yang nolong aku. Kalau anak-anak dunia hanya bergantung pada dirinya sendiri dan mereka bisa menjalani hidup dengan baik, kenapa anak-anak terang tidak? Kenapa mereka harus lebih cerdik daripada anak-anak terang? Mungkin karena
ya udah terserah Tuhan aja bagaimana Tuhan nanti berkarya dalam hidupku. Tentu sekali lagi kita harus berserah kepada Tuhan, harus mohon penyelenggaraan karya Tuhan dalam hidup kita. Tapi itu bukan berarti bahwa kita tidak bisa lakukan apa-apa. Kita harus terus berusaha, harus terus melihat bagaimana mempersiapkan masa depan, harus terus berusaha kerja keras, lihat apa yang kita bisa lakukan. Sehingga dengan demikian, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita juga bisa kita terus kembangkan dan gunakan. Bahkan kita juga harus mempersiapkan masa depan kita, hidup sesudah kematian, dengan terus-menerus berusaha melakukan yang terbaik yang kita bisa. Dengan demikian, kita hidup sebagai anak-anak terang yang cerdik.